Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para panitia, juga rekan diskusi lainnya yang saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila dari kelas 11 MIPA 4 yang telah berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menjadi pembicara debat pada mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini. Mosi, kebijakan impor Indonesia berdampak buruk bagi kesejahteraan bagi ekonomi Indonesia. Terdapat dua kata kunci, yaitu impor dan ekonomi. Impor menurut KBBI adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produk distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, atau seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Kegiatan impor sendiri memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri. Namun, kegiatan ini secara tidak langsung memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Impor berpengaruh negatif dan signifikatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien impor sebesar min 1,66 Berarti, jika impor meningkat sebanyak 1%, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar min 1,66%. Impor juga menyebabkan hilangnya rasa cinta tanah air dikarenakan masyarakat lebih menyukai produk luar negeri. Impor harus dilarang karena mengakibatkan banyak kerugian di dalam negara. Contoh dari kerugiannya, penerapan tarif impor terhadap suatu produk di negara pengimpor akan menyebabkan kenaikan harga produk, penurunan konsumsi, peningkatan produksi demositik, penurunan volume impor, dan penurunan volume impor. Mengutip dari Buku Perdagangan Internasional 2018, impor menjadikan kesulitan bahan baku pelaku usaha lokal. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di dalam negeri. Impor menjadi penjual produk dalam negeri. Perdagangan internasional tentukan akan berdampak pada hasil penjualan produk dalam negeri. Pasalnya, perdagangan internasional menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauannya dan lingkungannya lebih luas karena mencangkup mancanegara. Akhirnya, persaingan tersebut yang mengakibatkan industri antar negara. Ketika industri luar memiliki kualitas produksi barang yang tinggi tetapi dengan harga terjangkau, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Akibatnya, produk pribumi akan mengalami penurunan dalam penjualan. Sebab pasar biasanya cenderung mencari barang dengan kualitas tinggi tetapi dengan harga terjangkau. Yang kedua, industri kecil kalah bersaing. Modal adalah instrumen penting dalam membangun usaha. Karena keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan untuk melakukan pengembangan diri terhadap usaha. Impor juga dapat menjadi ancaman penjajahan ekonomi karena ketiga produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan penjualan impor dari luar negeri, pada akhirnya produk Indonesia sendiri akan tersisih dan tidak akan laku di pasaran. Dewan juri yang saya hormati, saat ini saya menutup pidato saya dalam debat kali ini. Saya berharap bahwa argumen dan data-data yang telah saya sampaikan memberikan gambaran yang jelas bagi Anda semua. Melalui diskusi ini,
Kita telah menyadari kebijakan impor Indonesia berdampak buruk bagi Indonesia adalah hal yang benar. Terlepas dari perbedaan pendapat yang memungkinkan, mari kita mencoba menyampaikan ide-ide dengan penuh rasa menghormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.